Mukodam Tijaniyah Abuya Syekh Soleh Basalamah menjelaskan, Idul Khatmil Qutbil Maktum Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani adalah tradisi tahunan yang biasa diadakan sebagai perayaan murid Tijaniyah. Tradisi tersebut dilaksanakan dalam rangka hari pengangkatan Syekh Ahmad Tijani sebagai Wali Khotam atau Al-Qut Al-Maktum. Kegiatan yang diadakan setiap tanggal 18 Safar tersebut, kata dia, merupakan puncak ijtima kaum Tijaniyah seluruh Indonesia. Dilaksanakan bersifat nasional berdasar restu sesepuh Mukodam tingkat nasional. Sementara tempatnya bergiliran di tempat-tempat yang ada di Indonesia. Tradisi ini untuk pertama kalinya secara berturut-turut diadakan di Desa Betoyo, Kecamatan Mayar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada tahun 1979, 1980, 1981 selanjutnya dilaksanakan secara bergiliran di kota-kota Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Bali. Istighosah Nasional Thoriko Tijani Idul KHOTMI kata Khotam ketika masuk pada wacana-wacana sufi, ulama-ulama tasuf. Biasanya disandarkan pada kata wilayah kewalian, yang akhirnya menjadi frase Katmul Wilayah. Frase yang kemudian menjadi istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh seorang wali agung Muhammad bin Ali Al-Hakim At-Turmizi dalam kitabnya Katmu Al-Auliya. Selanjutnya, seorang wali kutub, yaitu Syekh Ali bin Muhammad semakin mempertegas penggunaan istilah ini. Istilah ini kembali muncul ke permukaan setelah pengarang Ibnu Arabi mengungkapkannya secara khusus dalam sebuah kitab yang berjudul Anqa'u Maghrib fi Katmi Al-Auliya wa Syamsi Al-Maghrib, Bumi Maroko, penutup para wali dan matahari dari Maghrib. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa beliau bermimpi melihat Ka'bah yang dibangun dengan batu bata emas dan perak. Dalam mimpinya, beliau memperhatikan bahwa tembok Ka'bah tersebut kurang 2 bata. Dengan kesadarannya, beliau menganggap bahwa dirinya lah penutup dan penyempurna bangunan Ka'bah. Setelah melalui penakwilan, Ibnu Arabi menganggap telah mencapai Katmul Auliya. Maka dengan riang gembira, beliau bersyair, Allah menutup wilayah pada diriku pamungkas wali berakhir sudah padaku tak akan ada lagi predikat. Katmu, dengan katmu, umat sang Nabi pun tak akan senang ilmu itu, hanya milikku seorang. Belum selesai syair itu beliau lantunkan, terdengar bisakan gaib hatif, yang menyela, bukan milikmu apa yang kau sangka dan kau cita, itu adalah milik seorang wali di akhir masa, di sisi Allah, tidak ada wali yang lebih mulia melebihinya. Akhirnya Ibnu Arabi pun berkata, kuserahkan urusan ini kepada yang menciptakan dan mewujudkan. Dengan pernyataannya ini, secara tidak langsung Ibnu Arabi telah mencabut klaimnya sebagai Khotmu Al-Auliya. Oleh karena itulah, beliau mengarang kitab Anqa'u Maghrib fi Katmi Al-Auliya wa Syamsi Al-Maghrib. Sejak saat itu sampai abad ke-12 Hijriyah tidak terdengar kembali adanya seorang wali yang mengklaim sebagai Khotmu Al-Auliya. Sampai akhirnya muncul Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Jadi, Idul Khatmi adalah momen berkumpulnya para pengikut Tijani dalam merayakan anugerah besar yaitu sebuah predikat khotam wilayah atas diri Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, R.A. Disebut anugerah besar karena khotam adalah makom yang sangat tinggi yang sulit untuk dicapai seseorang, kecuali telah sampai pada makam kutub. Dalam tiap zaman, seorang wali kutub merupakan sosok yang mampu mengumpulkan ahwal beberapa kondisi kewalian, asrar beberapa rahasia ketuhanan, dan karomah beberapa kemuliaan perilaku, dari aulia dan arifin pada zaman tersebut. Katmi adalah predikat yang begitu tinggi. Bagaimana predikat khotam tidak disebut anugerah yang besar, jika melihat predikat kutub yang notabene di bawahnya sudah sebegitu tinggi dan mulianya. Ya Allah kumpulkan kami dalam golongan Abil Faidul Tijani dan anugerahkan pertolongan kepada kami ini dengan anugerah hamparan kewalian sang penyempurna wali pembesar yang tersembunyi.